Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini di hari Jumat di awal bulan Agustus kita masih sama-sama diberi kesehatan sehingga masih bisa untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mengenai ke posisi kas keuangan masjid kita sampai hari ini. Penerimaan saldo awal 34.685.000 rupiah, sedangkan penerimaan sebesar 9.457.000 rupiah yang terdiri dari tromol masjid sebesar 1.617.000 rupiah, sedangkan goti imam 1.500.000 rupiah, goti untuk guru ngaji sebesar 1.500.000 rupiah, dan goti untuk masjid sebesar 4.200.000 rupiah. Sedangkan pemasukan dari QRIS dari tanggal 17 Agustus, dari tanggal 17 Juli sampai dengan 29 Juli sebesar 640.000 rupiah. Adapun pengeluaran untuk operasional Jumat dan pengajian sebesar 4.702.000 rupiah, sehingga saldo akhir masjid kita sebesar 39.440.000 rupiah. Demikianlah posisi kas keuangan masjid kita sampai hari ini. Adapun Jumat pada hari ini yang akan bertindak sebagai khatib, yaitu beliau Al-Ustaz Kyai Haji Jamil Mukminin, sarjana agama. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan muadzin saudara Nabi Irawan. Dan untuk kajian Sabtu pada subuh besok hari tentang hadis arba'in Imam Nawawi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kyai Haji Imam Tabrani MA. Demikianlah maklumat yang bisa kami sampaikan pada Jumat pada hari ini, dan kami menghimbau kepada bapak-bapak yang masih membawa alat komunikasi untuk sementara di silent atau dinonaktifkan terlebih dahulu. Dan untuk anak-anak, kami mohonkan untuk jangan bercanda dan ngobrol sendiri ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Dan untuk bapak-bapak yang masih ada di belakang, untuk mengisi shop yang ada di depannya yang masih kosong. Demikianlah maklumat yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين Jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada satu kata ucapan kalimat yang keluar dari lisan dan lubuk hati kita yang paling dalam selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan rahmat dan maghfirahnya, taufik serta hidayah dan inayahnya, terutama diberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat panjang umur yang alhamdulillah pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam ini, kita masih dapat membuktikan jati diri kita selaku hamba-hamba Allah yang mukmin dan muttaqin, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Tentunya dengan segala doa dan harapan kita semua, mudah-mudahan baik sholat Jumat yang telah kita laksanakan dan sedang kita laksanakan ini, serta amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, sebesar apapun, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Teriring salawat beruntaikan salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kita berselawat kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan juga kita semua tentunya umat-umatnya yang senantiasa selalu berharap di saat nanti ketika kita semua dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah, mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul ujmah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dalam kesempatan Jumat ini khatib berwasiat baik kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian untuk mengingatkan, marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Jumat ini Khatib akan menyampaikan tema, yaitu perkataan dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Hasan Al-Basri,
Kata beliau, ada 3 hal kebaikan di dalam kehidupan. Kalau hidup kita pengen baik, maka lakukanlah 3 hal ini, insya Allah hidup kita akan berkah dan tenang. Yang pertama, kebaikan dalam kehidupan, kata Hasan Al-Basri, yaitu minta ilmu yang bermanfaat. Salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah di mana ilmu agama yang dapat memberikan pedoman hidup yang benar serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dijamin hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Namun bagaimana untuk memperoleh ilmu yang manfaat itu? Yang pertama adalah melakukan satu ibadah yang benar sesuai daripada aturan agama dan membentuk akhlak menjadi alat yang baik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu adalah kita harus memiliki sifat jujur, sabar, dan baik kepada sesama. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita harus mampu dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Inilah salah satu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena ilmu yang manfaat ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata Adam inqata 'amalu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Yang kedua, awal ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah awwaladin shalihin yad'ulah, doanya anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang manfaat ini sebagaimana nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Syekh Hasan Al-Basri, kebaikan dalam kehidupan itu adalah rezeki yang halal. Untuk mencari rezeki yang halal ini adalah satu kewajiban yang tidak hanya memastikan keberkahan, tetapi juga dapat mendatangkan ketenangan baik lahir maupun batin. Maka ada 5 langkah cara kita untuk mencari rezeki yang halal. Sebagaimana Allah katakan dalam satu firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, carilah kamu di muka bumi dengan cara yang halal, makanan yang halal. Inilah yang diajarkan, diperintahkan Allah kepada kita. Maka untuk memperoleh rezeki yang halal itu adalah yang pertama, kita harus berikhtiar mencari profesi yang baik. Yang kedua adalah jujur dan amanah, yang mana dengan jujur amanah ini untuk membangun kepercayaan. Kemudian yang ketiga, untuk mencari rezeki yang halal adalah selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, perbanyaklah kita bersedekah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, cara untuk mencari rezeki yang halal adalah menyambung silaturahim, dalam arti menjaga hubungan baik dengan sesama, karena hal ini diyakini dapat melapangkan rezeki kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Hasan Al-Basri, untuk dapat kehidupan yang baik adalah kita harus bisa di mana Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ibadah yang memenuhi 2 syarat yang utama. Yang pertama, syarat itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun, sebesar apapun di dunia ini, maka lakukanlah dengan lillah, karena Allah. Tidak ada pujian dari manusia, tidak ada sanjungan dari manusia. Kita hanya berharap
ikhlas dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ibadah yang kedua yang diterima oleh Allah selain ikhlas karena Allah, maka tentunya lakukanlah sesuai dengan tuntunan ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiga hal ini, kata Syekh Hasan Al-Basri, maka insya Allah hidup kita akan menjadi baik dan penuh dengan berkah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan bisa kita laksanakan tiga hal ini agar kita mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanallahi kalam Allah malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yarhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa khudhu jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri ashabi nabiyika ajma'in wa 'anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadhala al-muslimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان